Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada driver MCRD versi 32U pesanan dari akun Linda Yulianti 278 yang ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pembelian driver saja ya. Pesan dari pembeli, tolong dimaksimalkan ya biar tidak mudah klip. Oke mas, kita terangkan sedikit untuk masalah indikator klip. Ini kita ambil sampel driver yang sama. Untuk indikator klip di sini skemanya itu diambil dari sisa tegangan output yang disearahkan menggunakan dioda 1N4007. Di sini mas ya, ini diodanya. Oke. Nah, untuk skema di sini berarti indikator klip ini disesuaikan dengan tegangan utama, karena tegangan utama juga mempengaruhi tegangan output ya, VAC. Jadi otomatis apabila tanpa diberi tahanan atau diberi resistor pada jalur tersebut, untuk sensitivitas signal klip akan sangat terlalu sensitif ya. Apalagi untuk pembelian driver saja. Di sini kita tidak bisa membantu untuk memodifikasi jalur tersebut karena itu berada di luar jalur skema. Apabila kita lakukan, nanti kesannya seperti tidak layak dipandang lah. Oke, di sini kita kasih tutorial saja ya mas, bahwasanya untuk mengatur sensitivitas signal klip itu dari jalur dioda ini kita potong nanti di sini mas. Nanti masnya bisa memotong di sini. Setelah itu bisa dijemper lagi menggunakan resistor. Untuk resistor apabila menggunakan tegangan di 65 VAC yang biasa kita lakukan, diberi resistor ukuran 82 kilo. Nanti untuk sensitivitas signal klip akan sesuai dengan sinus cacat pada driver amplifier MCRD. Untuk mengatur sensitivitas signal input juga seperti itu ya mas. Apabila di sini tidak dimodifikasi akan mendapatkan signal yang terlalu sensitif. Untuk menanggulangi hal tersebut, kita ambil dari rangkaian dioda ini 1N4148 di antara dioda penyearah regulator. Posisinya di tengah di sini. Nah, tengah sini ini masnya bisa menambahkan resistor secara paralel, jadi tidak ada jalur dipotong untuk sensitivitas signal input. Langsung saja ditambahkan secara paralel, yaitu resistor 6K8 antara titik sini dan juga titik sini, mengikuti kaki 1N4148. Untuk sebelum pengiriman, untuk pengetesan di sini kita umpankan transistor final karena wajib ya, untuk driver MCRD itu sangat wajib menggunakan transistor final karena juga MCRD menggunakan sistem Darlington, jadi harus ada tegangan bias balik pada transistor final. Untuk transistor final di sini kita pasangkan secara pengkabelan. Untuk transistor final ada di balik heatsink di sini masih. Jadi untuk transistor kita tarik secara pengkabelan. Ini menuju ke kaki basis NPN. Untuk yang warna hitam di sini PNP dan warna merah ini menuju ke emitter transistor final. Ini langsung menuju ke speaker. Tapi untuk masnya tidak disarankan menginstalasikan seperti yang kita lakukan saat ini. Sangat berbahaya masih buat teman-teman juga yang baru mencoba merakit MCRD. Lebih baik dipasangkan langsung pada driver amplifier ya, misal dipasang 2 set terlebih dahulu nggak masalah. Yang penting disesuaikan dengan tegangan yang masuk. Untuk tegangan regulator protek
ini kita menggunakan tegangan VAC karena di sini sudah dilengkapi dengan dioda penyarah dan juga IC regulator. Jadi masnya bisa mengambil dari ekstra trafo. Untuk saat ini kita menggunakan 012 volt. Pemasangan dua pengkabelan seperti yang saya lakukan bisa saja masih, yang penting bagian tengah terisi. Yang tengah nanti ini akan menuju ke bagian ground protect speaker atau protect regulator, ground regulator. Untuk penggunaan dua driver dari satu tegangan bisa menambahkan di 15 volt agar lebih droppingnya tidak berat ya. Oke, kita aktifkan di sini untuk driver MCRD nya. Oh ya, untuk driver MCRD ini ada 7 set transfer final ya mas, mohon dimengerti untuk balasan yang ada di chatting Shopee. Untuk bagian tengah ini bukan transistor final masih, ini adalah masih tergolong transistor driver. Yang satu posisinya di atas, kita tambahkan hedging seperti ini. Untuk yang kedua di bawah nanti ikut menempel pada hedging 2U. Ini adalah sistem Darlington yang dimana dua penguatan transistor yang dihubungkan secara tandem. Jadi untuk kedua transistor yang ada di sini itu harus sama, nggak boleh ada yang berbeda karena ini menggunakan sistem Darlington. Dua transistor yang dihubungkan secara tandem akan menguatkan kedua diantaranya untuk mendapatkan penguatan yang tinggi masih. Ini harus sama tipe, kode. Ini sama-sama NPN, ini PNP. Untuk skema awal menggunakan 5198 dan juga 1941, namun kita upgrade menjadi 5200 dan juga pasangnya 1943. Ya, untuk protect dalam keadaan on ya, dalam keadaan saturasi kurang lebih 10-15 detik untuk terhubung pada on protect. Ini menandakan bahwasanya driver dalam kondisi normal. Sekalian kita settingkan juga di sini. Ini belum kita setting masih. Kita langsung menuju ke kaki basis transistor final. Di sini terbaca 254 untuk bagian PNP 188. Ini masih belum disetting sama sekali. Dengan cara kami, kita mengambil trimpot bias terlebih dahulu, kita putar untuk mendapatkan tegangan bias ideal. Untuk idealnya di 300 sampai 400. Kita angkat terlebih dahulu. Oke, stop. Kita cek bagian PNP. Di sini 400, di sini 338. Untuk selanjutnya kita menyeimbangkan menggunakan trimpot DCO. Jadi tetap kita yang cek fokus pada bias dulu ya. Untuk DCO nya nanti saja, mengikuti saja. Kita ambil di 350, kita cek bagian NPN. PNP 390. Kita putar lagi trimpot DCO nya sampai mendapatkan tegangan bias yang seimbang. Untuk NPN akan naik, PNP akan turun ya. 360, kita cek lagi bagian NPN, PNP 382. Kita putar lagi masih sampai mendapatkan tegangan bias yang seimbang. Mungkin 371 ya. Oke, 372.
Untuk DCO nya mengikuti saja, setidaknya di bawah 20 mV ataupun di bawah 50 mV ini sudah berada dalam tekanan aman. DCO di titik 0 belum tentu tegan bias imbang, karena tegan bias sangat berpengaruh pada penguatan transistor final. Jadi antara transistor NPN dan PNP diusahakan seimbang mungkin. Untuk DCO juga nanti akan naik turun menyesuaikan dengan penguatan yang ada. Begitu juga dengan tegan bias. Pada saat penyetingan, untuk bagian input kita jumper ataupun apabila sudah dirangkaikan potensio diputar ke kiri penuh, yang artinya potensio atau input di jumper menuju ke ground agar bias dan DCO tidak liar. Setelah kita setting, bias sudah berada dalam tekan seimbang dan juga DCO sudah berada dalam tekan aman. Selanjutnya kita hubungkan dengan beban di beban 4 ohm. Untuk idealnya kita main di 4 ohm. Untuk besar kecilnya speaker bebas, untuk impedansi tetap main di 4 ohm. Karena semakin apabila kita menambahkan beban pada driver amplifier akan memicu transistor final semakin berat ya. Otomatis transistor final akan bekerja lebih berat dan juga menimbulkan suhu yang panas. Itu sangat beresiko ya. Untuk driver seperti ini, apabila 4 ohm sudah cukup bertenaga, jangan sampai dipaksa main di 2 ohm. Sangat beresiko banget sekali. Oke, kita coba umpankan di input. Speaker kita hubungkan terlebih dahulu, dan di sini dalam posisinya kita tinggal angkat potensinya saja, masih kita ganti inputnya terlebih dahulu. Ini untuk video tutorial seperti ini khususnya buat teman-teman yang baru pertama kali merakit driver amplifier ya. Buat teman-teman juga yang belum order, silahkan order, stok masih banyak. Setiap pembelian kita sertakan video test on-nya. Untuk langkah-langkah selanjutnya mohon diperhatikan, jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun, entah disengaja atau tidak. Itu dapat mengakibatkan driver tidak akan bekerja kembali seperti semula atau normal. Oke, musik bebas, kita tinggal angkat potensinya di sini masih. Oke, untuk pengetesan saya rasa sudah cukup ya Mas. Terima kasih banyak buat akun Linda Yulianti yang ada di Kabupaten Ngawi. Segera kami serahkan pada pihak jasa kirim. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos masih.